pelajaran yang dijelaskan tentang jarak ruang dalam dimensi 3. Jangan lupa like, subscribe, and comment down below. Check it out. Kita masih dalam pertemuan online dikarenakan pandemi masih berlangsung pada saat ini. Ibu harap walaupun kita dalam situasi online, anak-anak di rumah, ibu juga di rumah, kita akan tetap semakin semangat belajar dan jangan lupa diulang lagi pelajarannya agar pelajarannya itu tidak hari ini aja ingatnya. Oke? Saat ibu menjelaskan nanti jangan lupa ditulis di catatan kecil hal-hal penting menurut anak-anak. Yang pertama, teorema Pythagoras. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Dalam segitiga ABC siku-siku di A, berlaku teorema Pythagoras BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. 2. Luas segitiga siku-siku. Silakan memperhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di A ini. Jika alas segitiga adalah AB, maka tingginya AC. Alasnya AC, tingginya AB. Alasnya BC, tingginya AD. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah AB kalikan AC sama dengan setengah BC kali AD. 3. Proyeksi titik C pada garis AB. Perhatikan gambar berikut ini. Dari titik C, kita buat garis G yang tegak lurus terhadap garis AB. Sehingga garis G akan memotong AB di titik C aksen. Dan titik C aksen adalah hasil proyeksi titik C pada garis AB. Akan tampak bahwa CC aksen tegak lurus AB. CC aksen disebut dengan proyektor. Dan titik C aksen adalah proyeksi titik C pada AB. Dengan catatan, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh di tengah-tengah ruas garis itu. Coba perhatikan segitiga sembarang ABC ini. Titik B aksen adalah proyeksi titik B pada AC. Tampak bahwa posisi titik B aksen tidak berada di tengah-tengah AC. Sekarang silakan perhatikan segitiga PQR sama kaki ini. Titik Q aksen adalah proyeksi titik Q pada PR. Tampak bahwa posisi Q aksen di tengah-tengah PR. 4. Perbandingan trigonometri. Silakan memperhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di A ini. Sinus B sama dengan AC per BC. Kosinus B sama dengan AB per BC. Tangen B sama dengan AC per AB. 5. Teorema. Garis G tegak lurus terhadap bidang A, maka garis G tegak lurus semua garis yang ada pada bidang A itu. Sekarang bagaimana pengertian jarak titik ke garis? Jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis yang tegak lurus ke garis G, atau panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik P ke titik proyeksinya pada garis G. Dari gambar ini tampak bahwa PP aksen tegak lurus garis G. Titik P aksen adalah proyeksi titik P pada garis G, sehingga jarak titik P ke garis G sama dengan panjang ruas garis PP aksen.
Marilah kita memperhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Suatu kubus ABCDEFGH panjang rusuk 12 cm. Hitung jarak dari titik A ke BF. Silakan perhatikan gambar kubus ABCDEFGH ini. Dengan menghubungkan titik A, B, dan F akan terbentuk segitiga ABF siku-siku di B. Titik A dan BF terletak dalam bidang segitiga ABF siku-siku di B dan sama kaki. Sehingga panjang AB sama dengan panjang BF sama dengan 12 cm. Proyeksi titik A pada garis BF di titik B. Sehingga AB tegak lurus BF. Jadi, jarak dari titik A ke garis BF sama dengan panjang AB sama dengan 12 cm. Soal 2. Suatu kubus ABCDEFGH panjang rusuk 12 cm. Hitung jarak dari titik A ke HB. Silakan perhatikan gambar kubus ABCDEFGH. Dengan menghubungkan titik A, B, dan H akan terbentuk segitiga ABH yang siku-siku di A. Mengapa segitiga ABH siku-siku di A? Segitiga ABH terletak pada bidang diagonal ABGH, sehingga sudut A siku-siku. Sekarang perhatikan segitiga ABH ini. Panjang dari masing-masing sisinya AB 12 cm, AH 12 akar 2, HB 12 akar 3. Proyeksi titik A pada HB di titik A aksen, sehingga AA aksen tegak lurus HB. Jadi jarak dari A ke HB sama dengan panjang AA aksen. Dari masalah ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan rumus luas segitiga ABH siku-siku di A. Setengah AB kali AH sama dengan setengah HB kali AA aksen. A aksen sama dengan AB kali AH dibagi HB sama dengan 12 kali 12 akar 2 dibagi 12 akar 3 sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak A ke HB 4 akar 6. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometrik. Dalam segitiga ABH siku-siku di A, nilai sinus B sama dengan AH per HB sama dengan 12 akar 2 per 12 akar 3 sama dengan sepertiga akar 6. Dalam segitiga ABA aksen yang siku-siku di A aksen, sinus B sama dengan AA aksen per AB. Sepertiga akar 6 sama dengan AA aksen per 12 sehingga AA aksen sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak A ke HB sama dengan panjang A aksen sama dengan 4 akar 6. Contoh 3. Suatu kubus ABCDEFGH panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak dari titik A ke CH. Lihat gambar kubus ini. Dari titik A, C, dan H dihubungkan akan terbentuk segitiga sama sisi ACH. Kita gambar segitiga ACH tersebut. Proyeksikan titik A pada HC, yaitu di titik A aksen, sehingga AA aksen tegak lurus HC dan A aksen berada di tengah HC. Masalah ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar segitiga ACH ini. Panjang AC 12 akar 2.
Sedangkan panjang HA aksen sama dengan A aksen C sama dengan 6 akar 2. Karena A aksen berada di tengah-tengah HC. Sehingga jarak dari A ke HC adalah A aksen. Perhatikan segitiga A aksen H siku-siku di A aksen. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, A aksen sama dengan akar dari AH kuadrat dikurangi HA aksen kuadrat. Sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 216 sama dengan 6 akar 6. Sedangkan cara yang kedua dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Perhatikan adanya sebuah segitiga AH aksen H siku-siku di A aksen. Sudut H besarnya 60 derajat karena segitiga ACH sama sisi. Sehingga berlaku AA aksen sama dengan AH kalikan sinus H sama dengan 12 akar 2 kali sinus 60 derajat sama dengan 6 akar 6. Sehingga jarak dari A ke HC sama dengan A aksen sama dengan 6 akar 6. Sebagai contoh keempat, diketahui sebuah 5 segitiga beraturan DABC. Panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm dan rusuk alasnya 12 cm. Hitunglah jarak dari titik D ke garis AB. Perhatikan gambar 5 segitiga beraturan DABC ini. Rusuk tegaknya adalah DA sama dengan DB sama dengan DC sama dengan 12 akar 2. Rusuk alasnya AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan 12. Tampak bahwa titik D dan garis AB itu terletak dalam bidang DAB, yaitu berupa segitiga sama kaki. Kita akan mencari posisi D aksen, yaitu proyeksi titik D pada garis AB, sehingga DD aksen tegak lurus AB. D aksen itu merupakan titik tengah AB, sehingga panjang AD aksen sama dengan D aksen B sama dengan 6. Jadi, jarak dari titik D ke garis AB itu diwakili oleh panjang DD aksen. Sekarang kita perhatikan segitiga ADD aksen yang siku-siku di D aksen. Maka berlaku teorema Pythagoras, DD aksen sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi AD aksen kuadrat. Sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan akar 252 sama dengan 6 akar 7. Jadi jarak dari titik D ke garis AB sama dengan panjang DD aksen sama dengan 6 akar 7. Baik sahabat matematika, itulah konsep dan contoh soal yang berkaitan dengan materi jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Setelah ini, silakan kalian dapat mengerjakan latihan soal ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan semakin paham dengan dimensi 3 untuk materi jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Seandainya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan menuliskan di bagian komentar. Dan jika informasi ini penting, silakan subscribe dan like, serta bagikanlah kepada teman-teman kalian. Terima kasih dan salam matematika. Semua, jangan lupa
jaga kesehatannya, tetap di rumah aja, cuci tangan, dan kalau ingin bepergian hal-hal penting dan jangan lupa pakai maskernya ya. Keep healthy!